Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Bagaimana kabarmu sekalian? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tawadhu. Kita bahas dulu mengenai pengertian tawadhu. Tawadhu yaitu perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, dan tidak besar diri. Perlu kalian ketahui bahwa tawadhu itu lawan kata dari kata sombong atau takabur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Artinya, jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang kafir, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka dan bersikap rendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Tawadhu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka ataupun dalam keadaan marah. Artinya, janganlah kamu memandang dirimu berada di atas semua orang atau menganggap semua orang membutuhkan kamu. Tawadhu adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluknya. Tawadhu juga dapat diartikan memberikan kedudukan orang lain dan menghindari perilaku arogan terhadap mereka. Nah, tawadhu juga merupakan sifat yang menarik yang mampu menarik hati semua orang dan menimbulkan kekaguman. Setiap orang mencintai sifat ini sebagaimana Allah dan Rasul-Nya. Namun, tidak semua orang dapat memelihara sifat baik ini. Banyak kisah-kisah tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak mulia ini. Seperti akhlak Rasulullah ketika seorang bertanya tentang berbagai masalah kepada Nabi, tapi beliau dengan tawadhunya menangguhkan jawabannya sampai beberapa hari. Nabi berdoa dan meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan tersebut. Nabi tidak langsung menjawab dan memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun karena permintaan wahyu dari Nabi atas jawaban yang datang kepada beliau. Dan kisah beliau yang lainnya masih banyak lagi. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, beliau mampu bergaul dengan kaum muslim maupun non-muslim, dari setiap lapisan, dari yang kaya sampai yang miskin, dari pejabat maupun rakyat biasa, dari orang Arab kota sampai Arab Badui, dari kawan maupun lawan. Beliau duduk berbaur bersama mereka, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka agar juga bersifat tawadhu. Sifat ketawaduan beliau yang sangat kita kagumi yakni menjenguk orang non-muslim yang sedang sakit yang pernah meludahi beliau, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zolim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas sudah sangat jelas sekali bahwa sifat tawadhu sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak menganjurkan untuk membangga-banggakan diri baik di hadapan Allah maupun di hadapan ciptaannya. Seperti itu bisa dipahami. Alhamdulillah, tawadhu kepada kaum mukminin merupakan sifat terpuji yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena barang siapa yang tawadhu, niscaya Allah akan mengangkat kedudukannya di mata manusia di dunia dan di akhirat. Karenanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan
apapun, karena negeri akhirat beserta semua kenikmatannya hanya Allah peruntukkan bagi orang yang tidak tinggi hati dan orang yang tawadu kepadanya. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang sok tahu, bicara sana, bicara sini tanpa mengetahui ilmunya. Agama Islam tidak mengajarkan berperilaku seperti itu. Sifat kerendahan diri sangat digalakkan, di mana setiap muslim harus berhati-hati dengan apa yang dia bicarakan. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk diam apabila kita tidak tahu, atau berkata jujur serta bertawaduklah. Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tak kala seorang hamba bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawaduknya. Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tak kala seorang hamba bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawaduk dan kasih sayangnya. Dan tanda kebinasaan yaitu tak kala semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah kesombongan dan kecongkaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata yang salah, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.